Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fillah wa akhwati fid din azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia dan kenikmatan yang terus-menerus Allah berikan kepada kita, ya. Salawat dan salam semoga tercurahkan selalu kepada junjungan kita, suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarganya dan juga kepada para sahabatnya dan seluruh pengikutnya yang setia hingga akhir zaman kelak. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas topik yang berjudul melerai pertikaian, sudahi permusuhan, ya. Sungguhnya persatuan merupakan perkara yang sangat dijunjung tinggi dalam syariat. Bahkan para ulama menyatakan persatuan adalah perkara yang kedua setelah tauhid. Perkara yang pertama adalah tauhid, yang kedua adalah masalah persatuan. Dia merupakan aslun, pokok utama dari usuluddin, dari perkara-perkara yang penting dalam agama. Oleh karena Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, beliau berkata, "Inna minal qawaid al-azimah", sungguhnya di antara kaidah agama yang sangat agung, wa hiya jima'uddin, dan dia merupakan inti daripada agama, ta'liful qulub wa ijtima'ul kalimah wa salahu dzatil bain. Kata beliau, di antara perkara yang sangat penting dalam agama, kaidah yang besar dan merupakan termasuk intisari dari agama adalah ya ta'liful qulub, yaitu menyatukan hati-hati. Kemudian ijma'ul kalimah, yaitu menyatukan kata. Kemudian juga salahu dzatil bain, yaitu mendamaikan di antara yang bersengketa. Ini merupakan perkara yang agung dalam syariat. Oleh karenanya kita dapati banyak syariat Islam yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk mengkokohkan persatuan. Karena persatuan adalah nikmat. Kebersamaan adalah nikmat. Kata Nabi SAW, al-jama'atu rahmah wal furqatu azab. Kata Nabi SAW, persatuan adalah rahmat, adapun perpecahan adalah azab. Tersiksa kalau kita bermusuhan. Bermusuhan dalam skala kecil maupun skala besar, ya. Bermusuhan dengan tetangga enggak enak, hidup bermusuhan dengan tetangga enggak enak. Hidup di masjid bermusuhan dengan jemaah masjid juga tidak enak. Apa enak emang? Apalagi bermusuhan sama keluarga, bermusuhan sama istri, enggak enak. Oleh karenanya perpecahan adalah merupakan azab, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya persatuan merupakan kenikmatan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana." Maka kalian dengan nikmat Allah, dengan karena nikmat Allah kalian pun menjadi saling bersaudara. Allah sebutkan di antara nikmat yang besar dari Allah adalah persaudaraan. Persaudaraan di antara kaum muslimin. Ya. Ayat ini Allah sebutkan tentang kaum muhajirin, kaum ansar, atau kaum ansar yang dahulunya mereka saling bertikai. Kemudian dengan datangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan datangnya Islam, kata Allah, fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Kemudian dengan nikmat Allah jadilah kalian bersaudara. Kemudian juga persatuan yang menyatukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa allafa baina qulubihim, dan Allah yang telah menyatukan hati-hati mereka. Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakinallaha allafa bainahum innahu azizun hakim. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah lah yang telah menyatukan hati-hati mereka. Seandainya engkau Muhammad, kau infakkan harta seluruh yang ada di atas muka bumi ini untuk menyatukan hati-hati mereka, kau tidak bakalan mampu. Karena masalah hati yang megang adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadikan seorang cocok dengan yang lainnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang menyatukan hati-hati orang adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mengatakan, kalau kau menginfakkan seluruh harta di atas muka bumi ini untuk menyatukan mereka,
ma allafta baina qulubihim, kau tidak akan mampu menyatukan hati-hati mereka, walakinnallaha allafa bainahum, tetapi Allah yang telah menyatukan hati-hati mereka. Innahu azizun hakim, dialah Allah yang maha perkasa, yang mampu melakukan hal ini hanyalah Allah Subhanahu wa taala, dan dialah yang maha bijak. Oleh karenanya tatkala Abdah bin Abi Lubabah bertemu dengan Mujahid rahimahumullah, lantas tatkala mereka bertemu, mereka saling berjabat tangan. Maka Abdah berkata, Mujahid berkata, sungguhnya jika dua orang saudara saling bertemu, kemudian saling senyum di antara keduanya, maka akan gugur dosa-dosa mereka berdua sebagaimana daun-daun yang berguguran dari pohon. Ya, ini luar biasa, bertemu dengan saudara, senyum, jabat tangan, dosa-dosa berguguran. Maka kemudian Abdah bin Abi Lubabah mengatakan, ini perkara yang mudah. Mau menggugurkan dosa tinggal jabat tangan sama teman. Senyum, dosa-dosa berguguran. Makanya antum jangan malas-malas kalau jabat tangan sama orang. Orang jabat tangan terima aja, alhamdulillah. Senyum, dosa-dosa berguguran. Kata Abdah bin Abi Lubabah, ini perkara yang mudah. Maka Mujahid mengatakan, jangan kau katakan ini perkara yang mudah. Kalau bukan karunia dari Allah, maka kita tidak bisa seperti ini. Maka kemudian dia bacakan firman Allah Subhanahu wa taala, "Walau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakinnallaha allafa bainahum." Seandainya engkau menginfakkan seluruh harta di atas muka bumi, kau tidak bakalan mampu menyatukan hati-hati mereka. Tetapi Allah yang telah menyatukan hati-hati mereka. Maksudnya apa ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Kecocokan hati, persatuan hati, satu kata, satu visi, ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karenanya sebagaimana tadi saya katakan, banyak sekali syariat yang Allah turunkan yang mengantarkan kepada persatuan. Contohnya seperti syariat salat berjamaah. Para lelaki dianjurkan untuk salat berjamaah sehari 5 kali, dalam rangka untuk bertemu dengan saudara-saudaranya di masjid. Kenapa? Untuk saling mengenal, saling menyapa, ya, berbicara di antara mereka, saling mengenal. Ini demi persatuan. 5 kali sehari semalam salat berjamaah. Kemudian yang lebih besar daripada itu salat Jumat seminggu sekali. Kalau salat Jumat hanya dikerjakan di Masjid Jami'. Masjid Jami' itu masjid yang besar. Seperti di Saudi masih seperti itu. Tidak semua masjid mengadakan salat Jumat. Hanya salat-salat yang besar. Adapun salat 5 waktu, masjid-masjid kecil juga ada salat 5 waktunya. Tapi kalau sudah salat Jumat hanya Masjid Jami', sehingga orang-orang terfokus untuk berkumpul di masjid-masjid yang besar tersebut. Maka persatuannya lebih besar lagi. Kemudian syariat juga mensyariatkan salat Id, lebih besar lagi. Kaum muslimin berkumpul dalam tempat yang luas, tanah lapang atau masjid yang besar untuk melaksanakan salat Id. Ini semua mengajarkan kita pada persatuan. Dan yang lebih lagi menunjukkan persatuan adalah ritual ibadah haji. Setahun sekali kaum muslimin dari segala penjuru dunia dengan berbagai macam bahasa, berbagai macam asal, berbagai macam suku, ya, kemudian melaksanakan ibadah haji, ya. Ini adalah persatuan yang luar biasa. Oleh karenanya para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala syariat yang mengantarkan kepada persatuan maka dianjurkan dalam Islam. Bahkan Rasulullah SAW pernah bersabda, "Idza kharaja thalathatun fi safar falyu'ammiru ahadahum." Kalau ada 3 orang keluar bersafar, kata Nabi SAW, hendaknya mereka mengangkat amir safar, satu di antara mereka bertiga tersebut. Dan ini sunnah yang ditinggalkan banyak orang. Sunnah yang ditinggalkan banyak orang. Kalau kita bersafar, kita kurang perhatikan masalah ini. Padahal Rasulullah SAW menganjurkan kalau kita bersafar, kita dengan teman-teman kita entah kemana, maka kita angkat salah seorang dari mereka jadi amir, jadi pimpinan safar, pimpinan rombongan. Supaya apa? Tujuannya agar tidak terjadi perselisihan. Misalnya di jalan tahu ingin mampir di mana, jangan mampir, udah yang memutuskan amirnya. Mau makan di mana, yang memutuskan apa? Amirnya. Kalau ada masalah bagaimana menghadapi masalah tersebut, yang memutuskan adalah amirnya. Ini semua disyariatkan oleh Nabi SAW demi untuk mencegah terjadinya perselisihan. Bahkan perkara-perkara yang ringan, yang menurut kita sepele, namun bisa mengantarkan kepada persatuan, maka dianjurkan oleh Nabi SAW.
Contoh, ya, senyum kepada saudara atau salam kepada saudara tatkala bertemu. Kata Rasulullah SAW, la tadkhulul jannata hatta tu'minu, wa la tu'minu hatta tahabu. Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian saling mencintai, dan kalian tidak akan saling mencintai sampai kalian beriman. Saya ulangi, kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman. Wa la tu'minu hatta tahabu, dan kalian tidak akan beriman sampai kalian saling mencintai. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Maukah aku tunjukkan kepada kalian tentang suatu perkara yang jika kalian melakukannya kalian akan saling mencintai? Kata Nabi SAW, afsus salama bainakum, tebarkanlah salam di antara kalian. Antum mengucapkan salam sama saudara berpahala. Kenapa? Menambah persatuan di antara ikhwan. Tidak sombong untuk mengucapkan salam, tidak sombong juga untuk menjawab salam. Nikmat mengucapkan salam, dapat pahala. Mendoakan saudara, dan saudara juga mendoakan kita, keselamatan atas sekalian. Syariat yang sangat indah. Bahkan senyum juga disyariatkan. Kenapa? Akan mengkokohkan persatuan. Kata Rasulullah SAW, la tahkiranna minal ma'rufi syai'an walau antalqa akhaka biwajhin taliq. Kata Nabi SAW, janganlah kalian meremehkan kebaikan apapun meskipun bertemu dengan saudara dengan tersenyum. Senyuman Anda itu berpahala. Ya. Meskipun saudara Anda mungkin tidak tersenyum sama Anda, Anda senyum sama dia, Allah catat, tidak akan terlupakan. Tidak ada kebaikan sedikit pun yang luput dari catatan malaikat. Anda senyum, kata Allah, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang melakukan kebaikan sebesar dzarrah yang sangat kecil saja, sedikit kecil apapun, dia akan melihat hasilnya. Anda senyum itu kebaikan, dan Nabi mengatakan jangan remehkan. Jangan remehkan. Karena senyum bisa menambah persaudaraan, senyum bisa menambah persatuan. Jangan remehkan. Maka Rasulullah SAW mengatakan, tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Engkau senyum di hadapan wajah saudaramu sedekah. Luar biasa kita ketemu dengan saudara kita, kemudian kita senyum, kita salam, kemudian kita jabat tangan. Ini luar biasa pengaruhnya. Dosa-dosa berguguran, hati semakin dekat. Beda seorang salam dari jauh, assalamualaikum, ada pengaruhnya. Sambil senyum, pengaruhnya lebih lagi. Apalagi bertemu, jabat tangan, pengaruhnya lain lagi. Apalagi berpelukan, lebih lagi pengaruhnya. Dengan jika kita melakukan demikian, maka akan semakin kokoh persatuan kita, kemudian akan gugur penyakit-penyakit hati. Hasad sama dia akan hilang, suudzon sama dia akan apa? Hilang. Kenapa? Dia senyum sama kita. Kita mau suudzon enggak jadi. Kita mau hasad sama dia enggak jadi. Kenapa? Dia ramah sama kita, enggak jadi hasad, enggak tega untuk hasad sama dia. Kenapa? Dia ramah. Syariat sampai masalah seperti ini diperhatikan oleh syariat. Kenapa? Karena ini semua bisa mengkokohkan dan menambah persatuan di antara kaum muslimin. Contohnya lagi saling memberi hadiah, dianjurkan oleh Nabi SAW. Tahadu tahabu. Saling beri hadiah maka kalian akan saling mencintai di antara kalian. Kita punya teman, kasih hadiah sama dia. Dia juga beri hadiah kepada kita. Ini juga meningkatkan persatuan di antara kaum muslimin. Intinya, ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, segala perkara yang bisa menumbuhkan persatuan dan kesatuan itu disyariatkan dalam Islam. Semua perkara. Kenapa? Karena di antara aslun min usuluddin, di antara pokok agama yang paling penting setelah tauhid adalah persatuan di antara kaum muslimin. Maka segala perkara yang mengantarkan kepada persatuan disyariatkan, apapun. Apa yang disebutkan oleh Nabi SAW hanyalah contoh-contoh, Anda bisa kembangkan. Segala perkara yang bisa menimbulkan saling cinta kasih di antara kaum muslimin maka dianjurkan, disyariatkan. Oleh karenanya, sebaliknya, segala perkara yang bisa merusak persatuan dan kesatuan, ya, bisa mengganggu persaudaraan di antara kaum muslimin diharamkan. Karena mengganggu pokok di antara pokok-pokok agama. Ya, oleh karena kita perhatikan tadi, saya sebutkan banyak syariat yang intinya kita untuk bersatu. Sampai Rasulullah SAW mengatakan hak muslim alal muslim sit. Bahwasanya hak seorang muslim di antara muslim yang lain ada 6 ya. Di antaranya kalau dia sakit dikunjungi, dijenguk. Kenapa? Dia tahu dia punya saudara.
Kalau kita tidak jenguk, dia suudzon, orang ini tidak perhatian sama saya. Saya sakit kok tidak datang ya. Setan ingin kita diadu domba oleh setan. Sakit dijenguk. Kalau dia salam, ya kita jawab salamnya. Kalau dia bersin, kita jawab apa? Bersinnya. Indah. Ini semua untuk mengokohkan persatuan. Kalau dia minta nasihat, kita nasihati dia. Kalau dia undang walimah, kita datang. Ya, 6 hak. Kata Nabi, hak. Kalau dia sakit, kita apa? Kita jenguk. Jangan dengar jenguk ya, dijenguk. Jangan jenguk tatkala diundang makan saja. Sakit juga dijenguk. Dapat pahala menjenguk dia dan menyenangkan hati dia, memasukkan kegembiraan dalam hatinya ya. Dia senang dijenguk, ada yang perhatikan. Kemudian kalau dia mengucapkan salam, kita jawab salamnya. Dia mendoakan kita, kita doain dia. Kalau dia bersin, dia mengucapkan alhamdulillah, kita doain dia. Yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Kemudian kalau dia minta nasihat, kita nasihati dia. Karena dia saudara kita, dia butuh nasihat, kita berpikir keras gimana bisa yang terbaik bagi dia. Kalau kita berpikir apa yang harus saya sampaikan kepada dia, bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Entah nasihat kita dia terima atau tidak, yang penting kita berusaha menasihati. Kita memerah otak sebentar demi kemaslahatan saudara-saudara kita. Ya, kemudian di antaranya kalau bahkan tatkala dia meninggal, kita ngelayat jenazahnya. Ini semua perkara demi untuk menyatukan persatuan dan kesatuan di antara kaum muslimin. Sebaliknya, segala perkara yang menyebabkan terjadinya pertikaian di antara kaum muslimin, ya, maka ini diharamkan dalam syariat. Diharamkan dalam syariat. Contohnya Rasulullah SAW mengatakan, "Wala yabi'ur rajulu ala bai'i akhihi." Janganlah seorang menjual di atas jualan saudaranya. Kenapa bisa menimbulkan pertikaian? Ada saudara kita jual motor misalnya, harganya 12 juta. Kemudian ada teman yang ingin beli dari saudara kita tersebut dengan harga 12 juta. Kita potong di tengah-tengah, kita kontak teman tersebut, jangan kau beli dari dia, beli saja dari saya jual dengan harga 10 juta. Ya, ini akan menimbulkan keributan. Kemudian saudara kita tahu ternyata kita potong di tengah jalan, ini timbul permusuhan yang bisa berkepanjangan. Ya. Makanya orang yang jual beli juga harus punya adab dalam jual beli, ada etika. Ya, ini melanggar etika dan Islam mengajarkan hal ini tidak boleh membeli di atas, menjual di atas penjualan saudara. Demikian juga tidak boleh membeli di atas pembelian saudara. Tidak boleh membeli di atas pembelian saudara. Ya. Ada saudara kita misalnya jual motor. Membeli motor dengan atau ingin membeli motor sama orang dengan harga 12 juta atau dengan harga 12 juta. Maka kita potong, kita bilang sama orang itu jual sama saya aja, saya akan beli 14 juta. Ini juga tidak boleh seperti itu. Ya, membeli di atas pembelian apa? Saudara. Ini sangat menyakitkan. Ya. Ini sering saya sampaikan kisah yang saya alami sendiri. Bagaimana saya terasa sakit tatkala ada orang membeli barang di atas pembelian saya. Ya. Waktu itu ya ada orang jual rumah dan waktu itu saya mau dibelikan rumah. Bukan saya yang beli, tapi mau dibelikan rumah oleh kakak ipar untuk istri saya. Kalau itu rumah istri saya kan juga menempati di situ. Waktu itu sekitar ya berapa ya, banyak lah nilainya. Saya tidak mampu waktu itu. Alhamdulillah sudah sepakat dengan penjualnya, sudah deal, alhamdulillah. Sudah mau pembayaran waktu itu. Saya dalam hati ini rezeki nomplok ya. Tahu-tahu ada kakak ipar yang belikan rumah, saya bisa enggak usah sewa-sewa rumah. Dulu saya sewa-sewa rumah, alhamdulillah ada rumah. Qadarullah ternyata ada pembeli yang lain yang masuk. Ikhwan juga. Sudah ngaji juga, jenggotnya lebih panjang daripada jenggot saya. Masuk dia beli dengan harga lebih mahal. Ya, namanya penjual ya goyang. Semuanya ikhwan. Saya ingin beli juga ikhwan, yang jual juga ikhwan udah ngaji. Yang membeli kedua juga sudah ngaji. Semuanya sudah ngaji. Ya harusnya kan kalau sudah deal tidak boleh jual sama orang lain. Semuanya salah. Yang penjual juga tidak boleh jual sama orang lain. Ini juga pembeli berikutnya nggak boleh juga nawarin. Akhirnya waktu itu saya sempat sedih. Sampai saya suruh mengutus orang untuk tanya kepada orang tersebut, kepada ikhwan tersebut, kenapa membeli di atas pembelian yang kita sudah sepakati. Dia tidak peduli.
Maka dia dengan alasan karena ini, untuk anu, untuk ini, untuk anu. Akhirnya, ya saya nggak mungkin bilang kakak ipar, kalahin lagi pembeliannya, lebih tinggi lagi ya. Bukan duit saya masalahnya. Akhirnya ya udah, saya bilang istri nggak jadi. Istri itu udah nangis-nangis. Saya cuma bilang, istriku itu rumah kecil, Allah tidak mau rumah itu buat kita. Allah ingin rumah yang lebih gede buat kita. Alhamdulillah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya, akhirnya saya nggak jadi beli rumah itu. Dan saya pun sakit hati. Saya juga manusia biasa ya. Saya sakit hati. Beberapa tahun kemudian, ya, tidak lama kemudian terjadi gempa, ya, kemudian agak rusak-rusak dikit rumah tersebut. Ya. Beberapa tahun kemudian orang tersebut datang di Madinah, kemudian cari saya. Bukan minta maaf, tapi numpang tidur di rumah. Dan dia tidak merasa bersalah sama sekali. Ya, saya jamu dia silakan. Cuma dalam hati saya sudah maafkan dia. Cuma seandainya dia, masa dia tidak bilang maafkan dulu ya? Enggak, sama sekali enggak. Seakan-akan tidak ada salah. Ya, begitulah ya. Kadang-kadang sebagian ikhwan seperti itu. Bisa orang lain salah, bisa juga kita yang salah. Terkadang ada adab yang menurut kita sepele ternyata menyakitkan hati saudara kita. Makanya Rasulullah SAW mengatakan jangan membeli di atas pembelian saudara, jangan menjual di atas penjualan saudara, jangan menawar di atas penawaran saudara. Kalau kita sudah tahu saudara kita tawar, jangan kita lakukan karena itu bisa memecahkan persatuan. Itu dilarang, haram hukumnya. Haram hukumnya. Kemudian kata Nabi SAW, wala yakhtibu ar-rajulu ala khitbati akhihi. Seorang tidak boleh melamar di atas lamaran saudaranya. Ini banyak kasus terjadi pertikaian di antara dua ikhwan gara-gara seorang wanita. Yang satu sudah melamar si akhwat, tahu-tahu laki-laki berikutnya datang melamar akhwat tersebut. Akhirnya akhwat tadi berubah pikiran memilih laki-laki yang kedua. Kenapa? Yang melamar kedua lebih kaya misalnya, ya, lebih gagah misalnya. Ya. Karena sekarang sudah tidak ada lagi namanya cinta buta. Ya. Sekarang akhwat juga bisa membedakan yang punya mobil sama yang nggak punya mobil dia tahu. Oleh karenanya, ya, akhirnya dia berubah pikiran. Akhirnya jengkel lelaki pertama dengan ikhwan yang kedua. Dan saya dapati dua kasus seperti itu sampai sekarang tidak akur. Sampai sekarang tidak akur, sama-sama ngaji. Ya, sama-sama sudah ngaji, sama-sama jenggotan, sama-sama cingkrangan, sama-sama. Namun, ya, susah. Sama-sama sudah berkeluarga, ya, tapi ternyata tidak mudah. Ya, karena ini membuat dendam, membuat terpecah retaknya persatuan. Maka Rasulullah SAW melarang, tidak boleh melamar di atas lamaran saudara. Kemudian juga Rasulullah SAW mengatakan, al-muslim akhul muslim, la yadhlimuhu wa la yakhdhuluhu wa la yahqiruhu. At-taqwa hahuna. Rasulullah SAW mengatakan seorang muslim merupakan saudara bagi muslim yang lain. Rasulullah SAW ingin kita bersatu. Kata Rasulullah SAW, al-mu'minil mu'min kal bunyan yashuddu ba'dhuhum ba'dha. Sungguhnya seorang mukmin terhadap mukmin yang lain seperti satu bangunan, saling menguatkan di antaranya. Harusnya saling menguatkan, bukan saling menjatuhkan, bukan saling menghina, bukan saling merendahkan di antara satu dengan yang lainnya. Makanya Rasulullah SAW mengatakan al-muslim akhul muslim, seorang muslim saudara yang lain. La yadhlimuhu, jangan dia zalimi saudaranya. Wala yakhdhuluhu, jangan dia tinggalkan tatkala saudaranya butuh bantuan, jangan dia tinggalkan. Wala yahqiru, dan jangan dia hina. Jangan dia hina. At-taqwa hahuna, kata Nabi, ketakwaan tempatnya di hati. Rasulullah SAW tunjuk sampai 3 kali. Di sini tempatnya di dada. Kemudian kata Rasulullah SAW, bihasimri'in minasyarri an yahkira akhul muslim. Bahwasanya cukuplah seorang dikatakan telah berbuat keburukan, orang itu buruk tatkala dia merendahkan saudaranya sama muslim. Jangan kita merendahkan saudara kita sama muslim. Jaga ucapan kita, jangan saling mengucapkan ucapan yang buat dia tersinggung. Jaga lisan kita, karena setan ingin kita berkelahi, setan ingin kita bertikai, setan ingin kita saling hasad. Itu keinginan syaitan. Bahkan Rasulullah SAW melarang dalam perkara yang mungkin kita sederhana, namun dilarang oleh Nabi SAW. Kata Rasulullah SAW, "Idza kuntum salatatan, fala yatanajal itsnan duna sahibihima."
Fa inna dzalika yahzunuhu. Kata Nabi SAW, kalau kalian ada 3 orang, jangan sampai 2 orang berbisik-bisik, yang ketiga tidak diajak ngomong. Sungguhnya sikap berbisik-bisik ini bisa membuat sedih orang yang ketiga. Sampai perkara yang sederhana, Islam mengajarkan adab. Kenapa jangan sampai terjadi pertikaian? Jangan sampai menyinggung hatinya. Jadi jangan sampai menyinggung hatinya. Jadi kalau ada kita bertiga, jangan 2 orang bisik-bisik, yang satu dibiarin saja. Kenapa? Syaitan akan mendikte, membisikkan dalam hati saudara kita tersebut. Dia akan bilang, tuh 2 orang itu bisik-bisik. Mungkin lagi bicarain kamu digibahin sama mereka berdua. Makanya kamu tidak diajak ngomong. Yang dikte siapa? Syaitan. Padahal kita tidak sedang ngomong dia. Kita sedang ngomong masalah lain, sedang ngomong masalah poligami. Tahu-tahu dia tersinggung ya. Setan yang mendiktekan misalnya. Atau setan akan bisikan kepada dia dengan mengatakan, lihat 2 orang itu ngobrol, kau tidak diajak karena kau dianggap rendah. Makanya kau tidak diajak ngomong. Nah, ini kan menimbulkan sakit hati orang ini, dan setan mendiktekan hal tersebut. Jangan kita bilang, kamu jangan suudzon loh. Kamu yang bikin saya suudzon. Kamu yang menyebabkan dia suudzon. Oleh karenanya syariat menutup pintu-pintu suudzon. Di antaranya dilarang kalau ada 3 orang, 2 orang berbisik-bisik, satu ditinggalkan. Tidak boleh. Ngobrol bertiga. Kecuali kalau antum 4 orang. Ini ngobrol nggak jadi masalah, ada teman ngobrolnya. Tapi kalau satu dibiarkan saja, maka tidak boleh. Demikian juga. Ingat ya, di tanah air kita ini banyak sekali bahasa. Kalau di Arab Saudi bahasa cuma satu, itulah kenapa sebagian ulama mengatakan kenapa Nabi diutus di Jazirah Arab. Kenapa? Karena Jazirah Arab itu begitu luas, namun bahasanya cuma satu, sehingga memudahkan untuk persatuan. Mau di Madinah, mau di Mekah, mau di tempat jauh, mau di Mesir, jauh semuanya bahasa Arab, sehingga persatuan mudah. Kita di tanah air kita, waduh, repot. Seandainya Nabi orang Jawa susah, nanti orang Bugis tersinggung, orang Aceh tersinggung, orang bahasanya susah untuk disatukan karena sukunya berbeda-beda. Ya. Di Irian saja, di Sorong saja, orang Irian sukunya banyak dan bahasanya beda-beda. Oleh karenanya, di antara bentuk praktek ini, ya, kalau ada 2 orang, 3 orang, kemudian 2 orang ngomong pakai bahasa mereka, yang satu tidak diajak ngomong, tidak bisik-bisik tapi ngomongnya keras, tapi pakai bahasa mereka, yang ketiga tidak ngerti, sama hukumnya. Lihat, kita bertiga tahu ada 2 orang Madura, satunya orang Sunda. Ini 2 orang ini ngomong Madura. Yang Sunda tersinggung, ini ngomongin siapa ini? Ngomongin saya. Tidak boleh. Kenapa? Karena ilahnya, sebabnya bisa membuat dia sedih. Rasulullah SAW larang. Sampai perkara seperti ini yang bisa menyebabkan terjadinya pertikaian dilarang oleh Nabi SAW. Demikian Rasulullah SAW mengatakan, iyyakum wadh-dhann fa inna dhanna akdzabul hadits. Hati-hatilah kalian dengan persangkaan buruk. Karena persangkaan buruk adalah perkataan yang paling dusta. Kenapa? Karena bersangka buruk berarti menimbulkan pertikaian. Kita bersangka buruk terhadap saudara kita. Apa dalil kita sehingga kita harus berprasangka buruk kepada dia? Tidak ada, hanya duga, praduga. Baik, perhatikan hadis ini. Rasulullah SAW mengatakan, fa inna dhanna akdzabul hadits. Karena persangkaan buruk adalah perkataan yang paling dusta. Lebih dusta daripada dusta langsung. Siapa yang tahu kenapa Nabi mengatakan demikian? Ada orang berdusta mengatakan, kamu misalnya kamu telah mencuri. Dia tuduh. Yang satu dalam hatinya, ya, menurut saya dia mencuri. Kata Nabi, persangkaan ini lebih dusta daripada perkataan langsung apa? Dusta. Kenapa bisa demikian? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Kita tahu, kita ini dusta ini. Kita bilang orang mencuri, padahal kita tahu kita dusta. Ini kan dusta benar. Dia tidak mencuri, tapi kita bilang kamu itu apa? Pendusta. Berarti kita kamu itu pencuri. Kita berdusta atau tidak? Berdusta. Kita tahu dia tidak mencuri, kita tuduh dia mencuri, dan kita ngomong langsung kamu pencuri, kita berdusta. Ini dusta haram. Yang bentuk kedua, kita nuduh dia berdusta dalam hati.
Menurut saya dia berdosa, menurut saya dia pencuri. Tadi dia diam-diam ke situ, dia ini mencuri dan tidak kita ungkapkan. Namun kata Nabi, persangkaan tersebut lebih dusta daripada kalau kita dusta beneran. Kenapa bisa demikian? Ada yang tahu? Kenapa? Karena tidak ada pembelaan diri. Kurang tepat. Yang bisa jawab saya kasih hadiah. Ada aqua gratis. Siapa yang bisa tahu kenapa Nabi mengerti soalnya kan? Ngerti soalnya atau tidak? Ya, karena kata para ulama, fahmus soal nisful jawab. Memahami pertanyaan itu setengah dari jawaban. Kalau nggak paham pertanyaannya, gimana jawabnya? Kalau kita dusta, kita bilang seorang kamu pencuri, padahal kita tahu dia tidak mencuri, berarti kita berdosa atas nama dia. Ini buruk, ini dosa besar, mengancam kepada neraka jahanam. Yang kedua, kita tidak tuduh dia dengan omongan, tapi dalam hati kita, jangan-jangan dia mencuri. Kata Nabi, dalam hal itu lebih dusta daripada dusta yang sesungguhnya. Kenapa bisa demikian? Ada yang tahu? Saya kasih hadiah benar. Apa? Iya, kenapa bersangka buruk lebih dusta daripada dusta yang benar? Ingat ya, paham tentang pertanyaan setengah jawaban. Kenapa? Karena berkaitan dengan hati, nggak tepat. Ya, karena mengumpulkan dua dosa sekaligus tidak. Ada yang tahu? Silakan. Persangkaan belum tentu benar. Kalau dusta benar pasti salah. Terus dari mana sisi lebih parah daripada dusta? Nah, saya baru tahu kemampuan orang-orang Jakarta Utara. Saya juga nggak tahu kalau tidak baca penjelasan para ulama. Kok bisa Nabi mengatakan lebih dusta daripada dusta yang benar? Kenapa? Karena kalau kita berdusta, kita tahu itu dusta. Kita tahu dia nggak mencuri, kita tuduh dia mencuri, itu dusta. Kita tahu kita salah. Tapi kalau kita berprasangka dia mencuri, seakan-akan itu benar. Padahal ini lebih dusta. Jadi kalau yang pertama dusta kita merasa bersalah, kalau ini persangkaan kita merasa apa? Merasa benar. Maka ini lebih parah daripada nuduh dusta langsung, mendustakan atas nama dia. Paham atau tidak? Masih ragu-ragu. Jadi ini dilarang oleh Nabi SAW karena tatkala kita berprasangka akan dididik oleh syaitan. Orang itu begini karena begini, orang ini begini karena begini, sehingga kita akhirnya benci kepada dia karena berprasangka buruk. Dilarang oleh Nabi SAW. SAW mengatakan, wala tahassasu, wala tajassasu. Jangan kalian mencari-cari keburukan orang lain, baik dengan mencari-cari berita atau dengan melihat. Tidak boleh. Kalau Allah menutup aib orang lain saudara kita, kita tidak melihat, ya sudah, alhamdulillah. Tidak usah kita cari-cari kesalahannya. Buka-buka ininya, buka-buka Facebooknya, buka-buka ini, pingin cari-cari. Buat apa? Buat apa? Tanya-tanya tetangganya, bagaimana si fulan, bagaimana, ngapain? Kecuali kalau ada keperluan. Kalau nggak ada keperluan, jangan ngapain. Allah sudah tutup aib dia, kita nggak tahu, alhamdulillah. Dalam hadis yang hadisnya dhaif namun disebut oleh para ulama maknanya benar, Rasulullah SAW mengatakan, ya, jangan ceritakan keburukan orang lain kepadaku. Aku ingin keluar dalam kondisi hatiku salim sadar, hatiku dalam kondisi selamat, tidak suudzon sama orang lain. Jadi kalau orang ceritakan keburukan orang lain kepada kita, saya nggak ingin dengar. Saya ingin kalau saya ketemu dia, saya murah senyum, tidak ada suudzon. Tapi kalau kita tahu orang ini begini, orang ini begini, orang ini begini, kita ketemu sudah nggak enak. Jadi itu tidak baik. Kalau Allah menutup aib dia dari kita, alhamdulillah sudah, kita nggak perlu tahu. Maka tidak boleh mencari-cari kesalahan saudara. Karena ini bisa menimbulkan apa? Pertikaian. Jadi nggak enak hubungan dengan dia. Wala tadabaru wala taqata'u. Janganlah kalian saling bertolak belakang dan kalian saling bermusuhan di antara kalian. Baik, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah ya bagaimana pentingnya persatuan dan seluruh dalil-dalil menunjukkan Allah menghendaki kita untuk bersatu sehingga seluruh syariat yang bisa mengantarkan kepada persatuan disyariatkan dalam Islam dan seluruh perkara yang bisa menimbulkan pertikaian maka diharamkan dalam Islam. Dan kita harus sadar bahwasanya di antara perkara yang sangat diinginkan oleh syaitan setelah menjerumuskan orang dalam kesyirikan, kalau syaitan tidak mampu menjerumuskan orang dalam kesyirikan, syaitan ingin mereka bertikai.
Yang pertama kali diusahakan oleh setan bagaimana orang-orang terjerumus dalam kesyirikan. Kalau mereka tidak mampu dijerumuskan dalam kesyirikan, setan meskipun mereka bertauhid, yang penting mereka bertikai. Oleh karenanya Rasulullah SAW bersabda, "Inna syaitan qad ayisa an ya'budahul musallun fi jaziratil Arab walakin fit tahrishi bainahum." Sungguhnya syaitan sudah putus asa untuk disembah oleh orang-orang yang salat, maksudnya orang-orang yang beriman, yang bertakwa, yang bertauhid. Syaitan putus asa menyuruh mereka syirik susah karena mereka yang bertakwa. Walakin fit tahrishi bainahum, tapi setan tidak pernah putus asa untuk mengadu domba di antara mereka. Diadu domba. Kalau sudah diadu domba, kaum muslimin jadi lemah, tidak kuat meskipun bertauhid, tapi kalau bercerai-berai, bertikai, gontok-gontokan, ya, saling menjatuhkan, majelis pengajian yang satu mencela majelis pengajian yang lain. Nah, ini repot seperti ini. Ini yang dicari oleh syaitan. Bahkan dalam skala besar maupun skala kecil, syaitan ingin suami terpisah dari seorang istrinya. Sebagaimana dalam hadis yang sahih riwayat Muslim, "Inna iblis yada'u arsyahu 'alal ma." Kata Rasulullah SAW, iblis telah meletakkan singgasananya di atas air. Tsumma yab'atsu sarayahu. Kemudian iblis mengutus anak buahnya. Fa adnahum minhum manzilatan a'dhamu fitnah. Maka yang paling dekat kedudukannya dengan iblis adalah yang paling besar fitnahnya. Yaji'u ahaduhum fayaqul fa'altu kadza wa kadza. Maka iblis, anak buahnya datang melapor, "Wahai iblis, saya telah melakukan demikian. Inilah kerusakan yang telah saya lakukan." Fayaqulu ma sana'ta syai'an. Kata iblis, "Kau belum bikin apa-apa." Masih belum. Sampai kemudian tsumma yaji'u ahaduhum, sampai ada satu anak buah iblis datang kemudian berkata, "Ma taraktuhu hatta farraqtu bainahu wa baina imra'atihi." Aku terus menggodanya sampai akhirnya dia menceraikan istrinya. Fayudnihi minhum, maka iblis pun mendekatkan dia. Kemudian iblis berkata, "Nikma anta, ente setan yang hebat." Kenapa berhasil menceraikan suami dari istrinya? Jadi setan ingin terjadi perpecahan, bahkan dalam skala keluarga, skala kecil. Bagaimana kalau ribut antara tangga dengan tangga, satu kampung dengan kampung yang lainnya? Ya akhi, subhanallah, kita sedih lihat kaum muslimin saling bertikai, saling bermusuhan. Terkadang masalah-masalah konyol, ribut gara-gara masalah bola, ya, ribut. Masalah-masalah sepele, menyedihkan. Oleh karenanya orang-orang yang berusaha mencerai-beraikan persatuan yang sudah ada, ini orang paling buruk. Sudah ada kesatuan kasih sayang di antara kaum muslim, kemudian ada yang berusaha memisahkan, mencerai-beraikan, ini orang buruk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis riwayat Ahmad dengan sanad yang hasan di ghairihi, ya, kata Rasulullah SAW dari Asma bintu Yazid al-Ansariyah. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, "Ala ukhbirukum bi khiyarikum." Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang orang-orang yang terbaik di antara kalian? Qalu bala, kata mereka tentu. Siapa Rasulullah orang-orang yang terbaik di antara kami? Qala fa khiyarukum alladziina idza ru'u dzukirallahu ta'ala. Orang-orang terbaik di antara kalian, kalau ada yang lihat dia, kalau mereka dilihat, maka yang melihat akan ingat Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang terbaik. Ada orang kalau kita lihat, kita ingat bola. Ada orang kalau kita lihat, kita ingat restoran, ingat makanan terus. Ada orang kalau kita lihat, kita ingat keburukan. Ada orang kalau kita lihat, kita ingat Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang yang terbaik. Melihat dia saja bisa buat orang lain ingat Allah Subhanahu wa taala. Mungkin karena kezuhudannya, mungkin karena dia sering berzikir kepada Allah, mungkin karena dia sering baca Al-Qur'an. Ada orang-orang seperti itu, Masya Allah. Kalau kita lihat mereka, kita langsung ingat Allah Subhanahu wa taala. Kita langsung ingat akhirat. Jangan sampai kita jadi orang yang kalau orang lihat kita ingat dunia. Jangan sampai seperti itu. Jangan sampai. Saya kalau lihat kamu tuh saya pasti ingat, itu bahaya. Jangan. Kita ingin kalau orang lihat kita, dia ingat akhirat. Agar kita menjadi orang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi SAW berkata,
Ala ukhbirukum bisyirarikum. Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang orang-orang yang paling buruk di antara kalian? Qalu bala, kata mereka, tentu wahai Rasulullah. Siapa orang-orang yang paling buruk tersebut? Kata Rasulullah SAW, fasirarukum al-mufsiduna bainal ahibbah. Orang-orang terburuk di antara kalian adalah orang-orang yang merusak di antara orang-orang yang saling mengasihi. Teman dua dekat, masuk orang ketiga ribut. Suami istri saling mencintai, masuk orang bergaul mengganggu suaminya, akhirnya ribut. Suami istri saling mencintai, datang seorang wanita ngobrol dengan istrinya, akhirnya istrinya jadi ribut sama suaminya. Contoh sederhana, suami istri saling mencintai, hidup dalam kondisi saling cinta kasih dengan penuh kesederhanaan. Datang temannya perempuan yang lain, cerita sama istrinya, oh suami saya itu saya dibelikan ini, dibelikan anu, dibelikan ini. Akhirnya perempuan tadi, suami saya nggak pernah belikan. Mulailah dia pulang, dia tuntut suaminya. Kamu kok nggak pernah belikan saya apa-apa? Itu si fulana suaminya beli ini, merusak namanya. Akhirnya terjadi pertikaian antara istri dengan suaminya. Oleh karenanya hati-hati, jangan sampai kita menjadi sebab terpisahnya di antara dua sahabat dekat. Jangan sampai kita merupakan sebab terjadinya pertikaian antara suami dan istri gara-gara kita. Kita pengaruhi suaminya, akhirnya suaminya jengkel sama istrinya. Datang contohnya, kita ketemu sama teman kita. Teman kita ini bahagia dengan istrinya, dengan tingkatan pergaulan yang di antara mereka sepakati. Yang penting mereka tentram, menjalani kehidupan baik, dengan penuh kekurangan yang ada di antara keduanya. Tahu-tahu kita datang kepada dia, cerita, waduh istri saya hebat luar biasa. Saya baru bangun tidur, langsung sudah disiapkan makanan, kemudian saya dipijit sebelum bangun tidur. Kalau saya mau pergi kantor, saya dicium tangannya, dia pakaikan kaos kaki buat saya. Waduh. Kita yang dengar, waduh istri saya kok nggak begitu ya? Sampai dia potongkan kuku saya, dia sikatkan gigi saya. Istri saya kok nggak begitu ya? Padahal kita tadinya tentram hidup dengan suasana seperti itu. Tapi gara-gara ada perusak ini, cerita macam-macam ini, akhirnya dia merusak secara tidak sengaja. Akhirnya kita pulang, kita tuntut. Aduh, kamu kok nggak seperti istrinya si fulan, begini. Sudah, kita rusak. Ini perusak ini di antara hubungan suami istri. Hati-hati. Kata Nabi SAW, fasirarukum, orang yang terburuk di antara kalian, al-mufsiduna bainal ahibbah, orang-orang yang merusak di antara orang yang saling mencintai. Al-masya'una bin namimah, yang jalan ke sana sini dalam rangka mengadu domba. Al-baguna, al-bura'a, al-anata, orang-orang yang menuduh orang yang baik-baik dengan tuduhan yang tidak benar. Ini di antara orang-orang yang sangat buruk dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah dia merusak persahabatan, saling mencintai di antara saudara. Oleh karenanya para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang ya berusaha untuk menjauhkan diri dari segala sebab-sebab pertikaian, dari segala sebab-sebab perpecahan. Dan jangan sampai dia terjerumus dalam pertikaian di antara kaum muslimin, antara dia dengan istrinya, antara dia dengan keluarganya, antara dia dengan temannya, ya. Antara satu kelompok pengajian dengan kelompok pengajian yang lainnya, antara satu dai dengan dai yang lainnya. Jangan. Islam ingin kita bersatu padu. Kalau dia punya kesalahan, kita bisa nasihati. Nasihatnya tidak perlu dengan mencaci maki. Bagaimana nasihat bisa sampai kalau disertai dengan cacian dan makian? Sampaikan dengan cara yang baik. Saudara kita punya salah, kita datangi dia. Jangan kita umbar di hadapan umum. Datangi dia, telepon dia. Ya. Karena kita ingin persatuan. Setan ingin buat kita tercerai-berai. Setan ingin kita bertikai dalam segala skala. Skala keluarga, skala jamaah masjid, skala kampung, skala negara, kita ingin dibuat bertikai di antara kaum muslimin. Tapi para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Saya akan sebutkan tentang bahayanya orang yang terjerumus dalam pertikaian.
atau melakukan hal-hal yang bisa memicu dan memacu adanya pertikaian. Sangat berbahaya. Baik yang terjerumus dalam pertikaian atau yang memicu dan memacu terjadinya pertikaian. Contohnya, ya, Rasulullah SAW menjelaskan tentang orang yang menghajar saudaranya, maksudnya dia memboikot saudaranya, tidak mau ketemu dengan saudaranya, tidak ditelepon, tidak disapa, kalau sakit tidak dijenguk. Ini berbahaya, dia emosi, benci sama saudaranya, sehingga seluruh hak-hak saudaranya dia putuskan. Seharusnya sama muslim, apalagi teman, kalau dia sakit kita jenguk. Ya, bahkan kalau dia meninggal, dia sudah tidak tahu kita datangi karena dia teman kita. Kalau dia minta nasihat, kita nasihat. Kalau dia undang walimah, kita undang. Kalau dia, kita penuhi undangannya. Kalau dia salam, kita jawab salamnya. Kalau dia bersin, kita jawab bersinnya. Namun kalau seorang sudah jengkel sama temannya, dia putus hubungan. Mau salam tidak disalami, ditelepon tidak diangkat. Kalau bertemu melengos, ya, satu belok ke utara, satu belok ke selatan, ya. Tidak bisa bersatu. Ini namanya hajar, memboikot. Dan dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, la yahillu lil muslim an yahjura akhahu fawqa thalath. Tidak halal bagi seorang muslim memboikot saudaranya lebih daripada 3 hari. Yaltaqiyani fa yu'ridu hadza wa yu'ridu hadza. Mereka berdua bertemu, satu berpaling, satu berpaling, tidak ingin ketemu. Tidak boleh seperti ini lebih dari 3 hari. Hari keempat haram, hukumnya haram. Hari pertama sampai hari ketiga kita gituin teman kita, dia salam kita tidak jawab, masih halal, tidak mengapa. Kenapa? Karena syariat tahu kita ini manusia, kita tidak seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita emosi tidak bisa langsung hilang. Saya sering sampaikan, tidak seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu disakiti bisa langsung tersenyum. Seperti kisah seorang Arab Badui yang datang menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Anas, kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fa adrakahu a'rabi. Saya sedang berjalan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba ada orang Arab Badui datang mendatangi Nabi, menyusul Nabi, kemudian menarik selendang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW sedang jalan dihentikan sampai ada bekas merah di leher Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menyakitkan. Antum bayangkan antum lagi jalan kemudian dihentikan dengan menarik selendang antum. Seperti tercekik sampai ada warna merah. Kemudian orang Arab Badui berkata, "Ya Muhammad, a'tini mimma lillahi alladhi indak." Wahai Muhammad, berikanlah hartamu yang dititipkan oleh Allah kepadamu untukku. Ya, ini kan kurang ajar ya. Jadi dia tidak bilang wahai bos, enggak. Wahai Rasul, tapi Muhammad, sebutin namanya langsung. Ya. Kalau antum minta uang sama orang, antum enggak akan bilang wahai Gus, kasihkan harta kamu, kita ya. Bos Agus, Pak Agus, ya enggak mungkin kita langsung manggil, Gus, mana hartamu? Kasih saya. Dia menyinggung Nabi, menyakiti Nabi, tidak hormat sama Nabi. Tapi Nabi SAW bisa langsung tersenyum, faltafata ilaihi fadhahika. Nabi SAW melihat kepada orang tersebut, langsung tersenyum dan Nabi mengatakan, berikanlah harta kepada dia. Ini mukjizat Nabi SAW, bisa langsung tersenyum meskipun langsung disakiti, bisa langsung tersenyum. Dan kita tidak bisa seperti itu ya. Gak mungkin kita bisa langsung tersenyum. Kalau kita naik mobil, tahu-tahu mobil kita keserempet, gak mungkin langsung kita bisa tersenyum. Pasti kita bilang kurang ajar, tapi saya maafkan ya. Tapi langsung, enggak apa-apa. Gak mungkin, itu susah bagi kita ya. Oleh karenanya syariat memandang hal ini. Manusia punya sifat pemarah, maka syariat membolehkan dia marah tapi 3 hari. Tidak apa-apa. Ente jengkel sama dia. Nanti hari kedua mulai reda, hari ketiga mulai reda, hari keempat harus berhenti, tidak boleh memboikot. Tidak boleh. Lebih dari 3 hari, maka hukumnya haram. Tidak halal bagi seorang muslim. Hukumnya haram. Nah, bagaimana ada orang yang kemudian jengkel dengan saudaranya? Setahun penuh dia tidak pernah, dia cuekin saudaranya ini, dia lupa dengan persahabatan lama, dia lupa. Gara-gara temannya punya satu kesalahan, dia tinggalkan begitu saja. Setahun tidak pernah dia kontak. Lebaran pun tidak dia datangi. Tidak ada. Maka kata Rasulullah SAW tentang orang seperti ini, man hajara akhahu sanatan fahuwa kasafki damihi. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang memboikot saudaranya selama setahun seperti menumpahkan darahnya. Kenapa? Karena hal ini benar-benar memecahkan persatuan. Semua hak-hak dia dibatalkan. Hak untuk dijenguk, hak untuk disalami, hak semuanya dibatalkan.
Kenapa? Karena kita sedang jengkel, kita boikot dia. Ya, selama setahun. Maka kata Nabi seperti menumpahkan darahnya. Seakan-akan orang ini tidak ada. Seakan kita telah bunuh dia. Ini menunjukkan praktek seperti ini dosa besar. Karena Rasulullah SAW menyamakan seperti membunuh dia. Ya, tidak boleh seperti itu. Kalau kita punya masalah, kita harus cari solusi. Jangan dibiarkan terus. Rasulullah SAW tidak suka. Ustaz, orang itu memang suka bikin masalah, Ustaz. Kalau saya berteman dengan dia, pasti masalah terus. Ya sudah, ente tidak usah teman dia dekat-dekat. Yang penting salam selesai, ketemu. Ya udah, tidak usah teman-teman dia terus-terusan. Yang penting sudah lega, masalah selesai. Paham? Tidak mesti aku jadi teman dekat lagi, tidak harus. Yang penting tidak ada masalah. Ya akhi, enak kalau kita hidup nggak ada masalah sama orang. Enak, hidup ini tentram. Tapi kalau kita punya masalah sama orang nggak enak. Dengar namanya kita jengkel, gelisah. Ada berita tentang dia, kita gelisah, nggak enak. Nggak enak hidup seperti itu. Kemudian contohnya Rasulullah SAW bersabda tentang orang yang saling bermusuhan. Kata Rasulullah SAW, "Salatun la turfa'u atau la tartafi'u salatuhum fawqa ru'usihim shibran." Kata Nabi SAW, ada 3 orang yang salatnya tidak akan naik di atas kepalanya meskipun sejengkal. Artinya tidak diterima oleh Allah. Salatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa 3 orang tersebut? Kata Nabi SAW, "Rajulun amma qauman wa hum lahu karihun." Yang pertama, seorang yang jadi imam sementara makmumnya enggak ada yang suka sama dia. Kenapa tidak disukai? Karena kesalahan yang dia miliki. Contohnya, bacaannya jelek tapi nekat jadi imam. Sudah tahu hafalannya kacau, bacaannya jelek. Dia enggak mau orangnya jadi imam. Padahal Rasulullah SAW mengatakan, "Ya ummukum aqra'ukum li kitabillah." Yang jadi imam artinya yang paling pandai baca Al-Qur'an. Tahu jadwalnya jelek, hafalannya cuma sedikit, ya. Terus nekat jadi imam. Orang semua benci. Atau imamnya suka terlambat, orang jengkel semua sama dia. Sudah waktunya qomat enggak datang-datang. Nanti kalau ada orang imam datang, orang jadi imam, dia belum datang, dia marah-marah. Ini kurang ajar, dia ngambil posisi saya. Ente datang terlambat. Tapi dia enggak mau ngalah, sehingga orang jamaah benci sama dia. Orang seperti ini sebenarnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dia bikin jengkel satu masjid? Kata para ulama berbeda kalau dia dibenci karena dia menjalankan sunnah, ya. Contohnya hari Jumat dia baca Alif Lam Mim Sajdah. Ini kan sunnah Nabi SAW. Orang-orang jengkel di belakang, yaitu bukan salah dia. Paham? Seperti itu, ya. Tapi kalau kesalahan itu dari dia, kemudian dibenci oleh makmumnya, maka salatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hati-hati para ibu-ibu sekalian, yang kedua, wa imra'atun batat wa zawjuha 'alaiha sakhir. Seorang wanita yang tidur, dia cuek aja tidur padahal suaminya jengkel sama dia. Ada masalah, kesalahan pada istrinya. Kan istrinya cuek aja, suaminya marah-marah, dia cuekin aja, tidur, ngorok, suaminya jengkel. Suaminya enggak bisa tidur sementara istrinya tidur. Ini juga salatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Gara-gara dia buat jengkel suaminya, gara-gara dia bersalah. Kesalahan bukan pada suaminya, tapi karena dia yang bersalah. Kemudian dia cuek aja tidur sementara suaminya dalam kondisi jengkel. Maka wanita seperti ini, istri seperti ini salatnya tidak diterima. Yang ketiga, wa akhwani mutasariman, 2 orang bersaudara yang saling bertikai. Ini tidak diterima salatnya. Menyedihkan, kakak adik ribut. Salatnya tidak diterima. Yang bilang sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menyedihkan. Karena ikhwan, ya, seorang kalahkan egonya. Jangan sampai dia karena mempertahankan egonya, egoismenya, merasa paling benar, akhirnya dia bertikai dengan saudaranya, ya. Dia yang salah, bukan saya yang salah, tidak mau mengalah, akhirnya dua-dua salatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Menyedihkan. Kemudian dalam hadis riwayat Muslim, orang yang bertikai tidak diberi ampunan oleh Allah, bonus ampunan pada setiap hari Senin dan hari Kamis. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Tuftahu abwabul jannati yaumal itsnaini wa yaumal khamis." Sungguhnya pintu-pintu surga dibuka oleh Allah setiap hari Senin dan hari Kamis. Fayughfaru likulli 'abdin la yusyriku billahi syai'an. Maka setiap hamba yang tidak berbuat syirik akan diampuni oleh Allah setiap hari Senin dan hari Kamis.
Ini luar biasa, kita ingin dapat ampunan. Dapat bonus ampunan dari Allah dengan syarat tidak berbuat syirik. Seorang tidak berbuat syirik tapi mungkin terjerumus dalam maksiat ini, maksiatan, atau terjerumus dalam kemaksiatan, maka kemudian Allah bukakan pintu surga. Setiap hari Senin, hari Kamis Allah turunkan ampunan bagi dia. Illa rajulan kanat bainahu wa bain akhihi syahna. Kata Nabi, kecuali seorang yang punya masalah dengan saudaranya. Lagi jengkel-jengkelan, lagi dongkol-dongkolan. Fayuqal, maka dikatakan anziru hadaini hatta yasliha. Kata Allah, tundakan dua orang ini, jangan diampuni dua orang ini sampai mereka berdua damai. Anziru hadaini hatta yasliha. Tunda pengampunan bagi dua orang ini sampai mereka berdua damai. Ingat, ini kerugian besar bagi Anda yang bermasalah dengan saudara Anda. Rugi besar. Punya masalah sama orang. Cari solusi bagaimana supaya selesai permasalahan tersebut. Kenapa? Ada bonus ampunan yang Allah berikan setiap hari Senin, hari Kamis Anda tidak dapatkan. Ya Ustaz, saya bertauhid. Iya, dalam hadis ini orang ini bertauhid. Tidak berbuat syirik sama sekali. Dia bertauhid. Tetapi ampunan tidak turun kepada dia. Bonus ampunan hari Senin, hari Kamis. Kenapa? Gara-gara dia bermasalah. Maka Anda jangan terpedaya dengan perkataan saya di atas sunnah, saya kemudian bertauhid, tapi ente selalu bikin masalah sama orang. Bikin masalah sama orang, kemudian bermusuhan, ampunan tidak turun dari Allah Subhanahu wa taala setiap hari Kamis. Hadis ini riwayat Al-Imam Muslim. Kemudian perkaranya menjadi semakin ruwet, apalagi yang bermasalah itu ternyata karib kerabat kita. Ini bahaya. Selain tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, salat kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kita terjerumus dalam dosa memutuskan silaturahmi. Rasulullah SAW bersabda, la yadkhulul jannata qati'. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahmi. Ya akhi, apa enaknya hidup kalau dia punya masalah sama saudara Anda? Enggak enak. Hidup bermasalah itu paling tidak enak. Bermasalah dengan orang jauh tidak enak, apalagi bermasalah dengan kerabat sendiri. Ribut sama tante, masalah sama om, ribut sama kakak. Sudah setahun nggak pernah telepon kakak, nggak mau jenguk rumah kakak, nggak mau jenguk rumah adik. Ya nanti hanya menyusahkan diri Anda sendiri. Salat tidak diterima, ampunan tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, terjerumus dalam dosa, memutuskan silaturahmi, menyedihkan. Apa enaknya kita bermasalah sama orang? Kalau bisa tidak ada masalah, ngapain kita cari masalah? Kalau ada masalah bisa kita selesaikan, ngapain tidak kita selesaikan? Selesaikan masalah tersebut. Namun memang menyelesaikan masalah tidak mudah. Harus kita tanazul, artinya harus kita menggugurkan sebagian dari hak kita. Makanya Allah mengatakan wa uhdiratil anfusus syuh. Ya. Wal islahu khair wa uhdiratil anfusus syuh. Kata Allah Subhanahu wa taala, damai itu baik, kata Nabi, kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, tetapi tatkala hendak berdamai ingat, rasa kepelitan itu hadir. Artinya apa? Dia tidak ingin menjatuhkan hak dia. Allah kasih isyarat, kalau Anda ingin damai harus ada hak yang Anda gugurkan demi perdamaian. Tapi kalau seorang saya yang benar dia salah, enggak mungkin bisa damai. Kalau salah satunya nggak ada yang mengalah, nggak mungkin bisa damai. Kita mengalah karena Allah Subhanahu Wa Taala. Masalah punya masalah dengan kakak, punya masalah dengan adik, ya udah, ya saya salah, ya sudah, kita damailah. Sudah tidak apa-apa. Kita mengalah karena Allah, kalahkan ego kita karena Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena lihat waktu Rasulullah SAW menyebutkan tentang orang yang saling memboikot. Kata Rasulullah SAW, la yahillu lil muslim an yahjura akahu fawqa thalath. Tidak halal bagi seorang muslim memboikot saudaranya lebih dari 3 hari. Tidak boleh, hari keempat, hari kelima haram terus dia. Tidak pernah dia kunjungi, tidak pernah dia jenguk, kalau salam tidak dijawab, dia cuekin. Pada dulunya bersahabat, bahkan mungkin saudara kandungnya sendiri. Tidak boleh lebih dari 3 hari. Kemudian kata Rasulullah SAW, fayaltaqiyani fayuridu hadha wa yuridu hadha. Mereka saling bertemu, yang satu melengos ke kanan, satu melengos ke kiri. Tidak mau ketemuan. Jengkel, kalau ketemu jengkel, menjauh. Kata Rasulullah SAW, fa khairuhuma alladhi yabda'u bisalam. Yang terbaik di antara keduanya yang pertama kali memulai salam. Artinya apa? Yang mau mengalahkan egonya, yang mau menggugurkan haknya demi persatuan, itu yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karenanya
Kalau kita ingin islah, ingin baik, harus kita ngalah. Kalau kita nggak ngalah nggak bisa. Ya. Karena kalau Anda tidak mengalah, terus bertikai dengan saudara, dengan karib kerabat, sedih kita dengar ada seorang ribut sama pamannya sendiri, ada orang ribut sama kakaknya sendiri, bermasalah ribut sama adiknya sendiri. Ya, ini menyedihkan orang tua yang lihat kita bertengkar sedih. Ada orang ribut sama ibunya sendiri, ngapain ente ribut sama ibu? Kurang kerjaan. Ngalah, ente ngalah. Ibu mungkin salah, mungkin adik kita salah, iya. Dia salah, tapi kita juga mengalah kalau ingin dapat pahala. Ingat, fa khairuhuma alladhi yabda'u bisalam. Yang terbaik di antara keduanya yang paling pertama kali mengucapkan salam. Anda masalah sama orang, sehari, 2 hari, 3 hari dia salam, Anda enggak pernah jawab. Hari keempat dia enggak pernah kirim salam lagi. Sudah, Anda sekarang yang kirim salam sama dia. Lawan tuh ego. Assalamualaikum, gimana kabarnya? Sudah, lawan tuh ego. Pahalanya Anda menjadi terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang paling parah dari terjadinya pertikaian, diangkatnya rahmat Allah dari orang-orang yang bertikai. Dalam hadis tentang Lailatul Qadar dalam Sahih Bukhari dari Abu Sa'id Al-Khudri dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja yukhbiru bi Lailatul Qadar. Setelah Rasulullah SAW keluar untuk mengabarkan kapan Lailatul Qadar. Rasulullah SAW tahu Lailatul Qadar jatuh pada malam apa. Rasulullah SAW tahu. Maka Rasulullah SAW ingin mengabarkan, memberi kabar gembira kepada para sahabat. Rasulullah SAW keluar untuk memberi tahukan kepada mereka kapan Lailatul Qadar. Fatalaha rajulani, tiba-tiba ada 2 orang sedang bertengkar. Di antara para sahabat. Faqala, maka Rasulullah SAW mengatakan, "Inni kharajtu li ukhbirakum bi Lailatul Qadar. Wa innahu talaha fulan wa fulan farufi'at." Kata Nabi SAW, aku tadi keluar untuk mengabarkan kepada kalian tentang kapan Lailatul Qadar. Tetapi si fulan dan si fulan bertengkar, maka ilmu tersebut diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Diangkat. Ini menunjukkan pertengkaran, pertikaian itu mengangkat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tidak jadi turun. Makanya Allah mengatakan wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhabu rihukum wasbiru. Jangan kalian bertikai, apalagi dalam masalah jihad, berperang melawan orang-orang kafir. Lagi dikepung oleh orang kafir, kemudian kita bertikai, bahaya. Wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhabu rihukum. Jangan kalian bertikai. Ya. Maka akan hilang kegentaran kalian akan menjadi lemah. Akan mudah diserang oleh musuh. Nah, kalau kita bertikai, ingat rahmat yang harusnya turun enggak jadi. Saya sering sampaikan, ya, bahkan dalam skala keluarga, hati-hati Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya rahmat Allah turun sama Anda, kebahagiaan turun gara-gara Anda bertikai, enggak jadi turun. Enggak jadi turun. Harusnya rezeki turun enggak jadi. Kenapa Anda bertikai terus sama istri, angkat suara di hadapan anak-anak, rezeki enggak jadi turun. Yang turun utang enggak lunas-lunas. Hati-hati. Karenanya jauhi yang namanya pertikaian, karena itu hanya menyusahkan kita. Baik, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ada perkara-perkara di akhir pengajian kita ini yang saya sampaikan, perkara-perkara yang bisa menghilangkan pertikaian, yang harusnya kita usahakan. Jangan sampai terjerumus dalam pertikaian, dan kalau sudah jadi pertikaian hendaknya kita selesaikan pertikaian tersebut. Itu demi kebahagiaan kita juga dalam kehidupan dunia sebelum kebahagiaan kehidupan di akhirat. Di antara perkara-perkara yang harus kita perhatikan, ya, jaga lisan kita. Lisan ini sangat berbahaya. Ingat, banyak dosa-dosa yang Allah pasang dosa menjadi dosa besar, kemudian ancaman yang berat karena dosa-dosa tersebut berkaitan dengan merusak persatuan. Contoh namimah. Namimah dosa besar. Kenapa? Karena memecahkan di antara 2 orang yang saling bersahabat. Contohnya ghibah. Ghibah dosa besar. Kenapa? Karena bisa menyakiti orang lain. Orang lain itu tahu kalau kita menggibah dia, dia sangat jengkel sama kita. Ya. Ini dosa besar gara-gara memecah belah persatuan. Ya. Contohnya memutuskan silaturahmi. Juga, ini juga dosa besar karena memecahkan persatuan. Oleh karenanya jaga lisan kita. Lisan ini sangat berbahaya. Ya. Bendanya kecil tapi akibatnya bisa luar biasa. Ya. Kalau mau ngomong hendaknya kita pikirkan terlebih dahulu. Ya. Sebagaimana perkataan seorang penyair,
as-samtu zainun, bahwasanya tidak berbicara itu keindahan. Tidak berbicara itu adalah apa? Keindahan. Was-sukutu salamatun, dan diam itu adalah keselamatan. Fa idza nataqta, jika engkau pun harus berbicara, maka ucapkanlah fala takun mihdaran. Fala takun mihdaran, maka jangan kau jadi orang yang suka banyak ngomong. Jadi diam itu keselamatan. Kalau mau ngomong pun jangan suka banyak ngomong. Hitung-hitung perkataan, ya. Hitung-hitung perkataan. Ya. Kemudian dia berkata, ya, ma in nadimtu ala sukuti marratan wa laqad nadimtu ala al-kalami miraran. Kalau saya pernah menyesal karena diam sekali, saya pernah sekali menyesal karena diam, kenapa saya tidak ngomong? Sungguh saya kalau berulang-ulang menyesal karena saya ngomong. Betapa sering kita menyesal, kok saya terlanjur ucapkan, kok terlanjur saya tulis, kok terlanjur statement tersebut keluar. Kita menyesal belakangan. Hati-hati. Ternyata perkataan ini bisa memecahkan di antara kaum muslimin. Ternyata perkataan ini bisa membuat ribut antara kakak dan adik. Ternyata pernyataan ini bisa membuat ribut antara suami dan istri. Hati-hati dengan perkataan kita. Makanya para ulama mengatakan perkataan itu, ya, harus kita tahan. Kalau sudah kita lepaskan, tidak bisa kita kuasai lagi. Sebelum kita lepaskan, kita kuasai dulu perkataan tersebut. Kalau sudah kita kuasai, lepaskan. Sudah kita pikirkan, ini apa konsekuensinya dari perkataan ini? Apa dampaknya? Sudah kita pikirkan, lepaskan. Jangan kita lepaskan baru kita pikirkan. Kalau sudah kita lepaskan, susah untuk diperbaiki. Hati-hati. Makanya Allah mengatakan, wa qulu linnasi husna. Ucapkanlah perkataan yang baik kepada manusia secara umum. Allah berkata, wa qul li ibadi yaqulu allati hi ahsan. Katakanlah kepada hamba-hambaku untuk memilih ucapan yang terbaik. Inna syaitana yanzagu bainahum. Sesungguhnya setan mengedomba di antara mereka. Kita ucapkan kata-kata yang baik, mau ngomong sama kakak, sama adik, jangan menyinggung hatinya. Pilih kata-kata. Kita sedang menjalankan perintah Allah. Wa qul li ibadi yaqulu allati hi ahsan. Pilihlah perkataan yang terbaik. Allah tidak mengatakan ucapkanlah perkataan yang baik, tidak. Tapi Allah mengatakan ucapkanlah perkataan yang terbaik. Berarti apa? Seakan-akan ada beberapa perkataan baik semua, tapi Allah suruh pilih mana yang terbaik di antara yang baik-baik itu. Ini menunjukkan Allah suruh kita berhati-hati tatkala berbicara. Cari perkataan yang lebih tepat, yang terbaik, baik bagi orang yang mendengarnya. Hati-hati kalau kita memiliki kata-kata yang kotor. Apa kata Rasulullah SAW? Inna syarran nasi manzilatan yaumil qiyamah man tarakahu an-nas ittaqa fuhshi. Sungguhnya orang yang paling buruk kedudukannya pada hari kiamat yaitu orang yang ditinggalkan masyarakat gara-gara mulutnya yang kotor. Hati-hati. Jangan sampai ada terkenal menjadi orang yang nyelekit, omongannya menyinggung terus. Jangan. Itu ciri yang buruk. Orang tidak suka sama dia, ngomongnya kasar terus. Kalau ketemu orang menghina, merendahkan, menjatuhkan, orang ini seperti apa? Ini bukan akhlak yang baik seperti ini. Maka berusaha berakhlak yang buruk, berusaha berakhlak yang baik, berkata-kata yang baik pada siapa saja. Ya, pada orang tua, kepada kakak, kepada adik, apalagi kepada istri, pada anak-anak, ya. Karena di antara sebab utama terjadi pertikaian gara-gara perkataan. Gara-gara perkataan. Kemudian jangan lupa ingat tentang pahala mendamaikan. Pahala mendamaikan. Ya, terkadang kita bertikai dengan orang lain. Bisa jadi kedamaian tersebut muncul dari kita, dan bisa jadi ada pihak ketiga yang ikut campur agar kita berdamai. Selama kita masuk dalam proses mendamaikan, apakah dari pihak ketiga atau kita ingin mendamaikan sendiri, maka pahalanya besar. Saya bacakan hadis-hadis tentang keutamaan mendamaikan atau keutamaan berdamai. Dari Abu Ayyub, dia berkata radhiyallahu anhu, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW berkata kepadaku, ya Abu Ayyub, ala adulluka ala sadaqatin yuhibbuha Allah wa rasuluhu. Wahai Abu Ayyub, maukah aku tunjukkan kepada engkau tentang sedekah yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya, tuslihu bainan nas idza tabaghadu wa tafasadu. Dalam riwayat tuslihu bainan nas idza tafasadu wa habib bainahum idza tabaghadu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedekah ya yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya yaitu engkau mendamaikan manusia tatkala mereka sedang bermusuhan atau sedang rusak di antara mereka, terjadi kerusakan, dan kalau engkau menjadikan mereka saling mencintai tatkala mereka saling benci-bencian. Ini sedekah yang sangat dicintai oleh Allah dan Rasulnya.
Dalam hadis yang lain dari hadis Abu Darda, Rasulullah SAW bersabda, "Ala ukhbirukum bi afdhala min darajatis siyami was salati was sadaqah." Maukah aku tunjukkan kepada kalian tentang amalan yang lebih afdal daripada derajat salat, daripada derajat puasa, daripada derajat sedekah. Lebih afdal dari puasa, sedekah dan salat. Qalu bala ya Rasulullah. Tentu ya Rasulullah. Pahala apakah itu? Amalan apakah itu? Kata Rasulullah SAW, islahu dzatil bain. Mendamaikan di antara orang yang bertikai. Pahalanya besar. Antum tahu ibadah bukan cuma salat, puasa. Mendamaikan orang bertikai itu juga pahalanya besar. Karena kalau orang bersatu, Allah sangat suka ada orang berdamai. Dan kita kalau ikut campur untuk mendamaikan dan kita berhasil, pahalanya sangat besar. Lebih berpahala daripada sedekah, daripada salat, daripada puasa. Oleh karenanya saya tahu di Arab Saudi, saya kenal seorang syekh. Dia sampai mengeluarkan uang demi untuk mendamaikan dua orang bertikai. Tak apa? Kamu jengkel sama dia, ini duit, jangan jengkel ya. Tentu dengan banyak cara. Misalnya dia undang mereka makan misalnya, atau dia kasih hadiah. Ya. Saya waktu itu yang kasus yang saya lihat waktu itu ada seorang berkelahi sampai kemudian dia melukai saudaranya. Jengkel, dia tuntut. Maka syekh tersebut ngumpulin uang, saya lupa berapa belas ribu real. Ngumpulin uang, kemudian dia kasih sama yang terluka tadi. Udah kamu maafkan saudaramu. Orang kalau dikasih duit bisa memaafkan, bisa atau tidak? Bisa. Coba saja kalau nggak percaya. Dia tahu ini berpahala lebih daripada sedekah, lebih daripada salat, lebih daripada puasa. Maka antum berusaha untuk mendamaikan. Ada yang bertikai, damai. Masuk dalam pertikaian mereka, harus pandai-pandai masuk dalam pertikaian mereka. Jangan sampai jadi musuh yang ketiga. Jangan. Ini dua orang bermusuhan, antum masuk supaya mereka damai. Kalaupun antum tidak berhasil, antum sudah dapat pahala. Kenapa? Karena Anda sudah berusaha untuk mendamaikan. Apalagi kalau berhasil. Rasulullah SAW juga bersabda, "Laisal kadzdzabu alladzi yuslihu bainan nas, fayanmi khairan aw yaqulu khairan." Riwayat Bukhari dan Muslim. Kata Rasulullah SAW, bukanlah seorang dikatakan berdusta, seorang yang ingin mendamaikan di antara dua orang. Maka dia datang kemudian dia menukil kata-kata yang baik kepada si A dan kepada si B, atau dia mengucapkan kata-kata yang baik. Perhatikan, ini dibolehkan dusta. Ya. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "La yahilul kadhib illa fi thalath." Tidak halal dusta kecuali pada tiga perkara. Tiga perkara boleh berdusta. Yuhadditsu ar-rajulu imra'atahu fayurdiyaha. Seorang laki berdusta kepada istrinya agar istrinya senang. Agar istrinya senang, ini dibolehkan. Kemudian al-kadhibu fil harb, boleh juga berdusta dalam peperangan. Dan yang ketiga, dusta li islahi dzatil bain, berdusta dalam rangka untuk mendamaikan. Dan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam syarah Sahih Muslim dan juga Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah dalam Fathul Bari merajihkan bahwasanya dusta yang dimaksud dalam hadis ini adalah dusta benar-benar dusta, asli dusta. Jadi benar-benar bohong dalam rangka untuk mendamaikan. Benar-benar bohong untuk menyenangkan istri, benar-benar bohong dalam perang dibolehkan. Dan Rasulullah SAW ya membolehkan hal ini. Contohnya dalam peperangan kita menunjukkan seakan-akan kita lemah, ternyata kita kuat untuk menjebak musuh. Atau sebaliknya kita menunjukkan seakan-akan kita kuat, ternyata kita lemah dalam rangka untuk menggentarkan musuh. Ini boleh. Bohong boleh dalam peperangan. Di antaranya seorang wanita dibohongin sama suaminya. Ini juga boleh karena kasih sayang di antara suami istri sangat dituntut dalam syariat. Maka dia boleh bohong, dia bilang kau tercantik di dunia. Boleh. Boleh. Istrinya tahu dia bohong, tapi istrinya tidak apa-apa meskipun dibohongin. Saya sering sampaikan kepada dalam pengajian saya bahwasanya wanita itu paling suka dipuji dan lelaki itu suka dihormati. Kalau terkumpul keduanya dalam kehidupan rumah tangga, maka rumah tangga itu insyaallah bahagia. Istri menghormati suami, suami suka memuji apa? Istri. Pujilah istri dalam segala hal. Dia masak, puji masakannya, dia bersolek, puji solekan, puji wajahnya. Jangan puji merek anunya. Pokoknya puji dalam segala hal. Dia paling tidak jazakillah khairan, syukran. Seakan-akan kita terkadang lupa ya. Kita kalau orang lain berbuat baik sama kita, kita bilang syukran. Tapi kalau istri kita kayaknya itu kewajibanmu. Lupa untuk bilang apa? Syukran, istriku. Syukran sayang. Ya, puji dia. Meskipun itu kebohongan, ya. Jadi masalah. Ya, masakanmu sangat enak, lebih enak daripada restoran itu. Ya. Waktu lagi tutup restorannya. Maksudnya tidak apa-apa, ini ditutup. Ya.
Di antaranya berdusta demi untuk mendamaikan dua orang yang bersengketa. Boleh kita datang kepada dia, kita bilang, "Oh, si fulan kemarin muji kamu," padahal enggak. "Si fulan kemarin doain kamu di masjid." "Masa?" "Iya, dia doain kamu." "Kau dengar?" "Saya dengar sendiri." Dia bilang apa? Dia bilang, "Allahumma ghfir lil muslimin." Ya Allah, ampunilah kaum muslimin. Kamu kan muslim juga. Enggak bohong, enggak apa-apa. Bilang dia sebut namamu, padahal enggak mau sebut. Bilang dia sebut namamu, ini bohong betul, bohong. Tapi enggak apa-apa. Yang bilang enggak apa siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam, demi untuk mendamaikan. Ya. Cerita yang sering saya sampaikan, kalau ada seorang syekh ingin mendamaikan dua sahabat, kedua saudara yang bertikai, maka akhirnya dia bohong. Dia bilang, "Si fulan undang kamu makan malam," padahal enggak diundang. Akhirnya orang ini bilang, "Syekh, yang benar dia undang saya makan malam. Kamu jangan bohong, Syekh. Jangan bohong untuk mendamaikan." Kata dia, "Saya enggak bohong." Padahal dia bohong. Bilang, "Demi Allah, Syekh, kalau dia undang saya makan." Akhirnya Syekhnya bingung. Terpaksa dia bilang, "Demi Allah dia undang kamu." Padahal enggak. Akhirnya Syekh ini bingung. Akhirnya dia telepon Syekh bin Bas. Dia tanya Syekh bin Bas, begini ceritanya. Akhirnya saya terpaksa berdusta, bersumpah dengan nama Allah, berdusta. Kata Syekh, "Sumpah lagi enggak apa-apa," kata Syekh bin Bas. Kenapa? Karena Nabi memang bolehkan bohong untuk mendamaikan. Boleh. Ya, bagaimana dua orang bertikai kemudian kita damaikan, sungguh indah luar biasa. Kita bahagia dengan dua orang yang berdamai. Kemudian di antara hal yang bisa menghilangkan pertikaian atau mencegah pertikaian, jangan suka berdebat. Jangan suka berdebat. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Ana za'imun bi baitin fi rabadil jannah liman tarakal miraha wa in kana muhiqqan." Aku menjamin istana di pinggiran surga bagi orang yang meninggalkan perdebatan meskipun dia yang benar. Apalagi perdebatan di media sosial, ngapain ya? Ente enggak waktunya berlebihan sampai debatin orang, ngapain? Ente sampaikan kebenaran, orang tidak terima ya sudah. Sampai ada yang melayani debat. Kita enggak tahu lawan debat kita siapa. Saya pernah berdebat dengan seorang ustaz, tapi debat dengan baik dan di Facebook ditonton oleh banyak orang. Enggak apa-apa, saya tahu siapa lawan saya. Tapi kalau ada siapa orang cerah saya debat, ngapain? Ini bisa jadi cewek, bisa jadi bencong, bisa jadi anak kecil. Ngapain kita layani? Kemudian kita digoblok-goblokin sama dia, padahal dia yang goblok, kan repot. Dan kalau kita tahu siapa dia, nggak apa-apa. Kita nggak dialog, tentunya dialog yang baik. Kalau kita nggak tahu ngapain kita debat. Kemudian kalau perdebatan tersebut, Rasulullah SAW dalam riwayat dia mengatakan, "Wala tumari akhak," jangan kau debati saudaramu. Kenapa? Karena perdebatan itu sangat mudah untuk menimbulkan persengketaan, sangat mudah. Kenapa? Kalau berdebat itu seorang tidak mau kalah, seakan-akan kalau saya kalah harga diri saya jatuh, sehingga dia tidak ingin mencari kebenaran tapi ingin mencari kemenangan. Bukan mencari kebenaran tapi mencari kemenangan. Tapi kalau dialog apa-apa, dialog dengan penuh adab, sama-sama mencari kebenaran, enggak jadi masalah. Tapi sering berubah, tidak mencari kebenaran tapi mencari apa? Kemenangan. Apalagi sudah disertai angkat suara, sudah tinggalkan. Jangan dilanjutkan karena Allah Subhanahu wa taala. Anda tahu Anda yang benar, tinggalkan dia. Jangan dilanjutkan. Kalau dilanjutkan, Anda akan semakin ribut sama dia. Ya sudah, akhirnya tidak mau ketemu lagi, enggak enak. Kalau ketemu lagi dan susah hati, kalau sudah disakiti susah untuk diperbaiki. Oleh karena jauhi perdebatan. Kalau sudah mulai saudara kita emosi, sudah. Jangan dilanjutkan. Karena siapa? Karena Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita di S3, S2 atau S3, kita cuma 8 orang satu kelas. Dan yang ngajar ya, di antaranya Syekh Abdul Razak, kemudian Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili, masyayikh ngajar kita. Cuma 8 orang ya. Kita dilatih debat di antara kita. Jadi setiap mahasiswa disuruh tulis pembahasan. Kemudian saya tulis pembahasan tentang satu masalah, kemudian saya copy 9. Satu buat saya, satu buat dosen, yang lainnya buat teman-teman. Teman-teman yang bisa dapatkan kesalahan saya dapat nilai. Jadi semangat cari kesalahan saya, dan saya berusaha mempertahankan pendapat saya. Ya, terjadi dialog, tapi berdialog dengan adab. Kita dilatih untuk berdialog dengan apa? Dengan adab. Dan itu bisa terjadi. Awal-awal waktu kita masih S2, kita ribut, berkelahi. Karena kita belum kenal sebelumnya, kemudian seakan-akan waktu teman saya yang mengkritik dengan kasar, ya, kamu ini ngambil dari mana? Pokoknya kasar lah. Sehingga terpancing. Namun lambat laun
Berjalan waktu, apalagi setelah kita S3, kita semakin sadar ternyata ini latihan untuk kita berusaha terbiasa berdialog dalam rangka mencari kebenaran, ya. Dan kita memang dilatih seperti itu oleh guru-guru kita. Oleh karena menurut saya, tinggalkan perdebatan. Kecuali perdebatan tersebut Anda rasa itu dialog untuk mencari kebenaran, maka lanjutkan. Tapi kalau sudah mulai emosi, mulai ngawur, mulai bicara tentang kesalahan yang lain, tidak fokus, tinggalkan saja. Kemudian di antara hal yang bisa mencegah terjadinya pertikaian, sudah habis waktu ya? Belum. Di antaranya, kalau bersahabat jangan terlalu dekat. Bersahabat sama siapa saja, laki dengan laki-laki maupun perempuan dengan perempuan, ibu dengan ibu. Jangan terlalu dekat. Persahabatan yang terlalu dekat, yang tadinya dibangun karena Allah Subhanahu wa taala, bisa berubah karena syahwat, hawa nafsu. Dan kalau persahabatan tersebut sudah karena hawa nafsu, bisa ujung-ujungnya bisa pertikaian. Dan ini sering terjadi, terutama di kalangan ibu-ibu. Dulunya teman, sekarang musuhan. Sering terjadi seperti itu. Akhirnya ibu bikin geng ini, geng anu, geng ini. Gara-gara persahabatan terlalu dekat, dan bukan karena Allah, tapi karena hawa nafsu. Di antara contoh persahabatan karena hawa nafsu, misalnya si A dan si B bersahabat. Tahu-tahu si A diajak si C jalan-jalan. Si B nggak tahu, si B marah-marah. Kamu itu pergi sama C nggak kasih tahu, kamu marah-marah. Ya, seakan-akan si A harus bersahabat sama si B, tidak ada sahabat yang lain boleh masuk. Ini berarti karena syahwat. Kemudian di antaranya terlalu sering mengunjungi, tiap hari mengunjungi. Datang ke rumahnya, besok muncul lagi. Akhirnya ngobrol terus. Akhirnya si akhwat ini kurang waktu untuk ngurus suaminya, kurang waktu untuk ngurus anak-anaknya. Kemudian kalau ngobrol tiap hari, ngobrolnya itu saja antara dia. Sudah habis ngobrolan, mulai ngobrolan orang lain, tercerung dalam ghibah, dalam namimah. Terlalu banyak ketemu. Laki-laki juga demikian. Makanya dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Zur ghibban tasdad hubban." Kunjungilah jarang-jarang, akan timbul semakin cinta di antara kalian. Ya, jangan tiap hari ketemu dia lagi. Ini lama-lama bisa ribut nanti. Ya, enggak bagus, terutama di kalangan ibu-ibu. Jadi persahabatan harus ada aturan. Ini kan kita bersahabat karena Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, para hadirin dan hadirat yang Allah Subhanahu wa taala, kalau sudah terjadi pertikaian, maka ingat tentang pahala memaafkan. Terlalu banyak dalam Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi tentang pahala memaafkan. Ya. Kata Allah, wal afina 'anil nas, di antara ciri-ciri penghuni surga yaitu orang-orang yang memaafkan orang-orang yang bersalah dengan dia. Ingat bahwasanya Allah berfirman, wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ayyghfirallahu lakum, hendaknya mereka memaafkan dan berlapang dada. Tidakkah kalian ingin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Al jazaa' min jinsil amal. Balasan sesuai dengan amal perbuatan. Kalau kita maafkan orang lain, Allah akan maafkan kita. Ya, Allah akan maafkan kita. Oleh karenanya yakin di antara kesempatan kita dapat ampunan oleh Allah, Allah mentakdirkan kita didolimi oleh orang. Mungkin dikata-katai, mungkin dituduh-tuduh yang tidak-tidak. Ini banyak. Kesempatan maafkan mereka agar kita dapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena ampunan Allah itu luar biasa. Di antara cara mudah kita mendapatkan ampunan Allah, maafkan orang yang mendolimi kita, siapapun dia. Mau kakak kita, mau ibu kita, mau istri kita, ya. Justru orang-orang terdekat kita yang lebih utama kita ampuni. Teman kita, ya, siapapun mendolimi kita di Facebook, di media sosial, maafkan mereka, tidak ngerti, maafkan. Ini kesempatan kita dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau orang memaafkan, dia akan hidup bahagia. Ya, saya sering sampaikan, hati kita itu kecil. Banyak yang kita pikirkan, pikir istri kita, pikir anak-anak kita, pikir mencari nafkah. Bagaimana belajar agama yang benar, bagaimana belajar Al-Quran, bagaimana belajar hadis, kapan menghafal Quran, kapan menghafal hadis, kapan merojaah pelajaran. Sementara kalau kemudian sebagian dari memorinya kita gunakan untuk mikir musuh kita, ini ngabisin waktu. Mikir dia lagi, mau tidur mikirin dia, enggak enak hidup ini. Ribut sama dia, pikir gak bisa tidur, stres mikirin dia, orang ini kok gak mati-mati ya. Ngapain? Kita maafkan, selesai urusan. Mudah-mudahan Allah maafkan dia. Kalau kita jantan, kita doain dia. Kalau ente emang hebat, doa dalam sujud, ya Allah ampuni dia ya. Memang dia kurang ajar ya Allah, tapi ampuni dia. Ampuni dia. Benar-benar ente lebih lega. Lebih apa? Lega. Namun itu berat.
Namun barang siapa mudah maafkan, dia akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidup ini jadi tenteram, konsentrasi ngurus istri, ngurus anak, ngapain ngurus orang yang dia tidak mau maafkan kita, dia mau ribut sama kita, sudah maafin aja, jadi masalah, maafin. Mau dia ngomong apa terserah, ya, dia capek sendiri nanti. Demikian para hadirin dan hadirat yang Allah Subhanahu wa taala, kajian kita. Kalau ada yang bertanya saya persilahkan. Allah taala bisawab. Jika tadi Ustaz menjelaskan tentang keutamaan mendamaikan orang yang bertikai, lalu apa keutamaan minta maaf dan maafkan orang? Ya, tadi minta maaf baik ya. Apa tadi kata Nabi SAW tentang orang yang bertikai? Wa khairuhuma alladhi yabda'u bisalam. Yang terbaik di antara keduanya yang pertama kali mengucapkan apa? Salam. Ini bentuk minta maaf. Ya. Kemudian kata Rasulullah SAW, wa la yazidu 'abdan bi'afwin illa izzan. Kata Nabi SAW, tidaklah seorang hamba memaafkan kecuali semakin bertambah kemuliaannya. Ini hadis Nabi harus antum yakini. Kata Nabi, tidaklah seorang memaafkan orang lain kecuali dia semakin tinggi di sisi Allah, semakin tinggi kemuliaannya. Orang semakin hormat sama dia. Kenapa? Dia mudah memaafkan orang. Cepat atau lambat, mungkin depan kita setan akan datang kepada kita. Ente ngapain maafkan dia? Kalau ente maafkan berarti ente jatuh, ente kalah, ente enggak punya harga diri. Jangan maafkan dia, lawan dia. Sudah setan seperti itu. Tapi ente yakin dengan hadis Nabi SAW. Tidaklah seorang memaafkan kecuali akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kita lihat ada sebagian orang seperti itu, dicela, dimaki, dia bersabar, dia tidak balas, Allah tinggikan derajatnya. Meskipun tidak langsung, tapi belakangan Allah akan tinggikan derajatnya. Oleh karenanya ini kemuliaan memaafkan. Anak ingin bertanya, bagaimana jika paman anak selalu menuduh anak berada dalam ajaran sesat? Menurut majelis yang diikuti, mana anak juga ikut ini katanya sesat. Sedangkan anak mencoba memberi pengertian, tapi dia malah membahas dengan debat dan nada tinggi. Apa yang sebaiknya lakukan? Maafkan dia dan tinggalkan perdebatan. Maafkan dia paman kita, dan tinggalkan apa? Perdebatan. Karena saya dulu pernah jatuhin anak kakak ipar dan sampai sekarang belum pernah menyapa. Bila kita bertemu tidak pernah saling nyapa. Apa yang harus saya lakukan, Ustaz? Minta maaf. Datang kepada dia minta maaf, kalau perlu kasih hadiah, terutama kepada anak yang pernah kita jatuhkan itu. Semoga dia berubah. Kita berusaha mendamaikan. Berhasil atau tidak berhasil dapat pahala. Ingat, kalau kita punya masalah, kita berusaha damai. Berhasil atau tidak berhasil, kita dapat apa? Pahala. Mau dia maafkan, alhamdulillah. Enggak juga enggak apa-apa. Kita tetap berusaha baik. Jangan dibalas. Ustaz, bila suami hatinya sudah mengucapkan dalam hatinya tidak menganggap Anda sebagai istrinya lagi. Ustaz, bila suami hatinya sudah mengucapkan atau meniatkan dalam hatinya untuk tidak menganggap Anda sebagai istrinya lagi, apakah sikap ini dianggap sebagai talak terpendam? Sekarang katanya suaminya dalam hatinya sudah tidak menganggap dia sebagai istri lagi. Dari mana dia tahu suaminya begitu? Katanya tidak pernah terungkapkan. Kok tahu dari mana? Hah? Ini suudzon namanya. Kalaupun benar suaminya terbetik dalam hatinya menganggap dia tidak sebagai istri, maka ini bukan talak. Talak itu ada lafalnya. Ada lafalnya. Kalau dalam hati sudah dianggap talak, banyak perempuan jatuh talak kalau begitu caranya. Enggak, tapi talak itu dia sebutin, kamu saya talak baru jatuh talak. Kalau hanya dalam niat enggak. Ini ada istilah talak terpendam. Sebab suami sudah tidak mau menyentuh anak lagi, sudah 9 bulan, menyedihkan. Dengan alasan sudah hambar, tidak bisa sejalan lagi dengan anak. Dikasih bumbu supaya enggak hambar ya. Jadi coba jangan dibiarkan, 9 bulan itu waktu yang lama. Ya. Ketemu dengan suami, apa kekurangan saya berusaha perbaiki, ya. Cari keridhaannya, berdoa kepada Allah, membolak-balikan hati manusia agar kehidupan bisa baik kembali. Nah, saya baru dapat kasus ada seorang bermasalah sama istrinya, ya, sampai bertahun-tahun, 2 tahun kalau tidak salah. Istrinya pergi, tapi alhamdulillah sekarang kembali lagi.
2 tahun bayangkan. 2 tahun pergi, istrinya yang pergi meninggalkan dia. Tidak tahu masalahnya apa, intinya istrinya marah, pergi 2 tahun, ya. Kemudian terjadi pertikaian di antara mereka sampai masuk ke dalam ruang persidangan, tuntut menuntut. Sekarang sudah kembali lagi. Tahu-tahu begitu saja kembali lagi. Sekarang sudah kemarin ikut pengajian bareng. Jangan-jangan dia hadir di sini orangnya. Tapi begitulah. Jadi yang mula balikan hati manusia adalah Allah Subhanahu wa taala. Saya ta'aruf dengan seorang akhwat, tiba-tiba akhwat tersebut memutuskan ta'arufnya dengan saya karena si akhwat memilih ikhwan lain dengan beralasan yang tidak sesuai syar'i. Apa hal tersebut diharamkan dengan yang tadi Ustaz jelaskan mengenai diharamkan melamar di atas lamaran saudaranya? Tidak boleh seorang melamar di atas lamaran apa? Saudaranya. Sebagian ulama mengatakan yang tidak boleh kalau sudah ada kecenderungan, ya. Ada nih atau akhwat cantik yang ta'aruf 10 orang langsung, dia boleh milih, boleh ditinggalkan 9-9-nya dia tinggalkan, tidak apa-apa. Yang tidak boleh, si akhwat sudah berhubungan dengan ikhwan, sudah mulai ada pembicaraan, sudah mulai bagaimana kalau kau jenguk orang tua saya, sudah mulai ada kecenderungan, ini tidak boleh. Tapi kalau yang sekedar nama saya sekian, tinggi saya sekian, berat saya sekian, gaji saya sekian, terima masuk lamaran, ditolak ya tidak apa-apa. Nah, tapi seandainya kalau sudah ada kecondongan kemudian masuk orang kedua, akhirnya si akhwat berubah pikiran, ditinggalkan laki pertama menuju laki kedua, maka perbuatan laki kedua ini kalau dia tahu haram. Ya haram, tapi ya pernikahannya tetap sah. Anda yang dizalimi memaafkan hendaknya, maafkan. Jangan merebut dengan paksa ya. Ini semuanya curhat ya. Saya ini dengan ini ribut dengan ini. Ternyata banyak keributan dalam kehidupan ini. Akhirnya kita coba hidup tentram, ngapain punya masalah ya? Nanti jangan cari dulu masalah, jangan cari masalah. Ingat, kalau Anda tidak bisa berteman dengan orang, tidak harus dia jadi musuh Anda, paham? Ustaz, saya tidak bisa bergaul sama dia. Sudah, jangan jadikan musuh, enggak usah gaul, enggak apa-apa. Tapi jangan jadikan apa? Musuh. Hidup biar hidup tentram, Anda konsentrasi, dakwah konsentrasi, kerja konsentrasi, ngurusin anak konsentrasi. Ini butuh waktu banyak. Ngurusin anak, sekolah anak gimana, hafalannya bagaimana, ngurusin istri supaya benar gimana ngajinya. Ini butuh waktu banyak. Kalau bisa nggak ada masalah, jangan cari masalah. Punya masalah, maafkan, selesaikan segera. Ya. Ini semua dari ini masalah semua. Oleh karenanya ikhwan, latih diri untuk jangan cari apa? Masalah. Ini lagi masalah lagi. Bagaimana kalau ada saudara atau teman yang berhutang kepada kita dan tidak mau bayar? Bolehkah kita marah? Kalau dia ternyata mampu untuk membayar namun tidak mau bayar, maka kita boleh marah. Kita boleh laporkan kepada yang berwajib. Kenapa? Dia mampu dan tidak mau bayar. Beda kalau dia sudah berusaha kemudian tidak mampu bayar, maka kita disuruh untuk menunda sampai dia mampu. Atau kita potong utang dia. Ya sudah, utang saya, utang kamu 10 juta karena kamu tidak mampu bayar aja 5 juta. Atau kalau lebih jago lagi, sudah kamu tidak usah bayar sama sekali karena kita tahu dia memang dalam kondisi apa? Susah. Jadi masalah dia berutang sama kita, tidak pernah bayar hutang tapi beli mobil baru, beli rumah baru, kawin lagi. Nah, ini bikin masalah ya. Boleh kita laporkan kepada pihak yang berwajib karena dia dalam rangka menegur dia. Khawatir kalau dia meninggal punya utang sama kita, dia bahaya di akhirat kelak. Ya. Nah, apa kita tegur? Boleh bila anak pergi ke daerah Bogor dan menginap, apakah sudah masuk safar dan dibolehkan untuk mengqashar salat? Maksudnya dari Jakarta Utara. Dari Jakarta pergi ke Bogor dan menginap di sana. Soalnya anak masih bingung, ada yang bolehkan, ada yang tidak. Mohon penjelasan Ustaz mana yang lebih sahih. Masalah safar, maka ada 2 cara pandang para ulama. Pertama, pendapat jumhur dengan memandang ditinjau dari jarak. Cara pandang kedua yang dipilih oleh mazhab Zahiriyah, dipilih oleh Syekh Islam Taimiyah dan juga Syekh Utsaimin dan masyayikh yang lain dengan memandang urf. Jadi 2 cara pandang di kalangan para ulama khilaf. Yang satu matok jarak, jadi ini lebih hati-hati. Pokoknya kalau di bawah 80 km bukan safar. Di atas 80 km maka merupakan apa? Safar. Sekarang hitung Jakarta Utara sampai Bogor berapa kilo? Ada 80 atau tidak? Hah? Ada? Tidak ada.
79 kilo Ustaz. Belum berarti. Harus 80 kilo. Ini cara pandangan pertama, ini pendapat jumhur ulama. Metode kedua, tidak memandang jarak tapi memandang urf masyarakat. Urf masyarakat, urf itu apa? Yang dikenali ma ta'arafa alaihin nas, itu apa yang dipandang oleh manusia secara umum, bukan menurut pendapat kita. Tapi secara umum masyarakat menilai safar atau tidak. Kalau kita pergi ke Bandung, semua orang tahu kita sedang safar. Mana ke safar ke Bandung? Tapi kalau kita pergi ke Bogor, ini masih nggak tahu menurut masyarakat safar atau bukan. Kalau antum ke Depok dianggap safar atau tidak? Menurut masyarakat, bukan menurut ente ya. Menurut masyarakat, kalau kita ke Depok safar atau tidak? Saya rasa tidak. Nah, antum ikut pendapat mana? Jangan bikin madzhab ketiga. Menurut saya safar, enggak. Jangan menurut Anda, menurut masyarakat. Karena maksudnya uruf masyarakat. Anda tinggal pilih di antara dua pendapat. Apakah memilih pendapat meninjau dari jarak atau meninjau daripada urf? Ustaz, ini safar karena sudah pindah kota. Tidak mesti. Antara kota legenda dengan kota wisata dekat. Bukan berarti orang pindah kota kemudian orang tinggal di kota, batas jarak kota cuma 1 kilo. Apakah dikatakan safar? Jawabannya tidak. Oleh karenanya tinggal Anda pilih. Menurut yang saya ketahui, kalau orang pergi ke Bogor tidak dianggap safar oleh masyarakat. Orang ke Depok tidak dianggap safar oleh apa? Masyarakat. Itu yang saya ketahui, mungkin saya salah. Allah a'lam bishawab. Harta anak adalah harta milik ibunya juga. Tidak. Dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, anta wa maluka li abik. Kau dan hartamu milik bapakmu. Hadis ini diperselisihkan oleh para ulama tentang kesahihannya. Engkau dan hartamu milik ayahmu. Kalaupun hadis ini sahih, para ulama menyatakan artinya apa? Harta kita boleh dipakai oleh ayah kita, boleh digunakan oleh ayah kita dengan syarat tidak memberi kemudaratan kepada kita. Tidak boleh, karena Rasulullah SAW bersabda la dharar wala dirar, tidak boleh memberi kemudaratan. Contohnya kita punya mobil cuma satu, mau ngantar anak sekolah tiap hari, kita tahu apa, kita bilang, Nabi bersabda, kamu dan hartamu milikku. Saya ambil di mobil. Waduh, ini memberi mudarat namanya. Beri mudarat. Tapi maksudnya kalau bapak kita perlu sesuatu, kita keluarkan untuk pengobatan dia, untuk makan dia, seakan-akan dia boleh pakai harta kita. Allah mensyaratkan tidak boleh dengan beri kemudaratan. Seperti dalam pertanyaan ini, lalu bagaimana kalau seorang ibu tidak bisa amanah terhadap harta tersebut? Boros yang mengakibatkan harta sang anak dipakai untuk beli hal-hal yang tidak diperlukan. Enggak boleh, jangan kasih. Ya, kita kasih keperluan dia, tidak boleh memberi apa? Kemudaratan. Ustaz, pertanyaan saya, mengapa sesama sunnah saling berselisih bahkan bertikai? Ini masalah, kenapa bisa bertikai? Padahal akidahnya sama, manhajnya sama, mohon penjelasannya. Berarti pertikaian tersebut terkadang karena mungkin masalah hati yang enggak beres. Seharusnya secara logika kalau manhajnya sama, akidahnya sama, gurunya sama, harusnya enggak boleh ribut. Harusnya demikian. Berarti ada yang enggak beres, entah hatinya enggak beres. Ya. Entah tidak punya adab dalam menghadapi masalah khilafiyah. Ya. Oleh karenanya perlu belajar adab. Ini masalah ini tidak boleh ribut. Kenapa ini masalah khilafiyah dan ada adab dalam menghadapi masalah khilafiyah. Atau memang sudah tahu adab khilaf tetap aja ribut. Berarti enggak beres adalah masalah hati, harus diperbaiki. Demikian saja para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf banyak sekali pertanyaan yang tidak bisa dijawab karena keterbatasan ilmu dan juga waktu. Sebagaimana Allah kumpulkan kita di masjid yang mulia ini, semoga Allah kumpulkan kita di surganya kelak. Semoga Allah melindungi dosa-dosa kita, semoga Allah menjaga kesatuan negeri kita, kestabilan keamanan di negeri kita, dan semoga Allah mudahkan kita untuk terus ikut pengajian, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.